Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anindita Anggana Raras dari program studi psikologi Islam dengan NIM 43040190010. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita Bunda memenuhi tugas UTS mata kuliah kewirausahaan kelas 6F yang diampu oleh Bapak Turjaun. Nah, setelah saya menyampaikan cerita ini, diharapkan teman-teman dapat mengambil nilai moral dan semoga teman-teman dapat termotivasi sehingga teman-teman bisa menjalani kehidupan dengan lebih semangat, dengan lebih rasa syukur, dan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan rasa senang gitu ya teman-teman. Cerita ini diambil dari sebuah kisah seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar di daerah Pematang Siantar. Anak ini dituntut untuk mandiri dikarenakan dia harus hidup di sebuah panti asuhan yang mana kita sama-sama tahu bahwasanya ketika kita hidup di panti asuhan kita akan bersinggungan dengan banyak orang, dengan berbagai macam culture, dengan semua sikap dan sifat yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus mampu beradaptasi dengan cepat sehingga kita bisa menyesuaikan diri di sana. Nah, anak ini menempuh sekolah dasar di sana sampai dengan SMK. Kehidupannya tidak berjalan dengan mulus seperti anak-anak pada umumnya karena dia pasti merasakan rasa iri dengan teman-teman yang masih bisa tinggal dan bisa merasakan kehangatan keluarga gitu. Nah, dari sini anak ini menjadi termotivasi untuk gimana caranya supaya ya walaupun saya tidak hidup dan tidak tinggal bersama dengan orang tua saya harus bisa membuktikan bahwasanya saya itu mempunyai kemampuan dan saya mempunyai itikat yang kuat, tekad yang kuat bahwasanya itu saya bisa sukses gitu. Nah, anak ini terus berusaha, dia membuktikan dengan segala usahanya, dia terus belajar dengan giat, dia tekun, dan dia adalah anak yang disiplin karena melalui peraturan-peraturan yang udah diatur di panti asuhan tersebut, anak ini menjadi pribadi yang disiplin gitu. Nah, pada saat dia menempuh di tingkat pendidikan SMK, dia itu kan sekolah di SMK pariwisata basisnya. Sedangkan dia mendapatkan keberuntungan untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi dengan jurusan keperawatan. Ya meskipun dia agak kesulitan pada awal-awal, tapi dia terus berusaha dan dia meyakinkan diri dia sendiri bahwa dia mampu dan bisa melalui itu. Alhasil dia mampu mendaftar dan lolos di salah satu perguruan tinggi di daerah Pematang Siantar juga. Meskipun awalnya agak kesulitan dan agak tersendat karena perbedaan mata kuliah dan mata pelajaran yang sebelumnya dijalani, dia mampu menyesuaikan dan akhirnya mampu melewati sampai akhirnya dia lulus S1 keperawatan. Setelah itu dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan mendaftar di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan pada saat itu ketika dia mendaftar, dia juga diberikan kemudahan gitu. Dia diberikan kemudahan dan dia langsung diterima di rumah sakit tersebut sampai akhirnya dia bekerja di tahun 2019 sampai sekarang. Ini for your information ya teman-teman, bahwasannya si anak ini kita sebut saja namanya Selfie ya teman-teman. Mohon maaf saya tadi lupa menyebutkan di awal, namanya ini Selfie. Si Kak Selfie ini lulus dan berhasil meraih gelar sarjana keperawatan di tahun 2018. Akhirnya dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan mendaftar atau melamar pekerjaan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Alhamdulillah dia
diterima dan dia bekerja dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Karena dia masih mempunyai tanggungan untuk membiayai adiknya kuliah, jadi Kak Selvi ini berusaha banting tulang dan mengumpulkan uang untuk bisa mencukupi adiknya dan juga memenuhi kebutuhan pribadinya. Tidak lama setelah Kak Selvi ini diterima sebagai pegawai di salah satu rumah sakit di Jakarta, adiknya ini lulus. Karena Kak Selvi ini juga termasuk salah satu pegawai yang giat dan dia mampu menunjukkan kinerja yang baik, dia terus dipertahankan. Mungkin ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Kak Selvi ini dipertahankan untuk bekerja di rumah sakit di Jakarta ini. Nah, dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita mempunyai tekad yang kuat, mempunyai keyakinan yang kuat, kita pasti mempunyai jalan dan Allah pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah ragu dengan kemampuan kalian sendiri karena Allah itu tahu gitu. Ketika kalian mempunyai itikad yang baik dan kalian mau merealisasikan dan kalian mau menjalankan niat kalian itu, pasti akan ada jalan dan pasti selalu ada jalan, selalu diberikan jalan. Dari cerita Kak Selvi tadi dapat kita ketahui bahwasannya Kak Selvi ini pribadi yang tidak mudah menyerah dan dia orang yang selalu ingin berusaha dan mau menunjukkan bahwa dirinya itu mampu. Hal ini juga bisa dicontoh oleh teman-teman sekalian bahwasanya ketika kita mempunyai rasa semangat yang amat besar, kita mempunyai rasa keinginan untuk mencapai sesuatu, kita harus yakin. Kembali lagi ke awal, kita harus yakin dan kita harus percaya pada diri kita sendiri. Saya kira itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama saya menyampaikan atau menceritakan cerita tadi kurang jelas atau mungkin ada artikulasi yang tidak jelas atau mungkin ada penyebutan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima kritikan dan saran dari teman-teman sekalian. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.